Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Welcome to What Happens During a Time Out episode 19. Masih bersama Mimin dan Violeta Inceswati alias Wati. Hai semua. Dan karena banyak yang katanya mending si Wati gak usah ngisi suara bang ya, jadi Mimin putuskan untuk memakai Wati di video kali ini. Makin kalian larang, makin Mimin melawan. Cek menyala wih. Oh ya, sebelum mulai Mimin mau mengimbres soal pelatih Kohejin yang katanya netizen marah-marah, termasuk netizen Korea. Tapi kalau netizen Korea kan di luar kendali Mimin, jadi netizen Indonesia aja yang Mimin kasih tahu. Bro, pelatih itu emang gitu ya. Dan marah-marah itu bukan marah-marah, tapi tegas. Dan pemain profesional sudah dibentuk dengan mental yang siap dengan marah-marahnya seorang pelatih. Lagian marah-marahnya sekali lagi itu tegas dan membangun, bukan marah-marah nggak jelas yang tanpa arah gitu loh. Itu setelah pertandingan itu ya udah gitu, marah-marahnya udahan, tinggal latihan lagi. Jadi nggak usah sok-sokan. Pemain kalau dibentak-bentak terus ya mainnya bakal ya gak bagus. Pret. Nih ya, Mimin dulu pas masih ikut SSB pernah diludahin sama pelatih Mimin gara-gara jadi back tapi ngegolin di gawang sendiri. Anyway, ya emang gitulah pelatih. Tuh si Inceswati aja dulu pernah diselengkat sama pelatih senamnya. Ya anyway, ya udahlah, repot banget sih ngasih tahu mereka. Jadi Jong Kwanjang ya telah menyelesaikan satu pertandingan lagi melawan Korea Express Vipers yang berakhir dengan kemenangan telak Red Sparks dengan skor 3-0. Dan tentu saja di konten ini Mimin akan membahas sekali lagi time out yang terjadi di pertandingan ini. Nah oke, let's go. Kita disclaimer dulu sebelum memulai kontennya. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Mari kita mulai. Untuk saudari Inceswati di tempat, silahkan dimulai untuk wawancara di pertandingan ini. Baik Min, ini dia pelatih Kohejin dari tim Jong Kwanjang. Anda sedang mencetak sejarah dengan rentetan kemenangan yang panjang ini. Namun dalam proses meraih kemenangan ini ada banyak banget bomsil yang membuat para pemain kesulitan. Apa yang sudah Anda evaluasi terkait hal itu? Ya, meskipun memang ada banyak bomsil, kami tetap melanjutkan kemenangan beruntun ini. Jadi tentu saja ya, bomsil tersebut harus dikurangi. Namun saya tahu para pemain tidak melakukannya dengan sengaja. Kami harus lebih fokus saat latihan dan di pertandingan berikutnya kami akan berusaha keras untuk mengurangi kesalahan tersebut. Baik, tentunya tidak semua pemain bisa tampil sempurna setiap saat dong. Setelah pertandingan terakhir nih coach, kami melihat Buki sempat menangis. Apakah Anda sempat berbicara dengannya? Ya, pemain seperti Buki itu tidak apa-apa. Para pemain khususnya pemain voli wanita kita sering mengekspresikan emosinya. Tapi saya melihat itu sebagai hal yang sangat positif. Menurut saya itu adalah ekspresi dari keinginan mereka untuk menang dan bermain lebih baik lagi. Dalam keseharian bersama para pemain, kami berlatih dan saling mendukung untuk terus berkembang. Begitu. Musim ini meskipun tim Anda sangat kuat dalam pertandingannya, suasana di kubu Korea Expressway Corporation berubah di paruh kedua musim. Nah, menurut Anda apa kunci dari pertandingan ini? Pada dasarnya kunci utama adalah service dan receive. Jika service dan receive berjalan baik, itu sangat penting. Saat ini setter lawan juga sangat baik, begitu juga dengan Kim Daan. Penampilan mereka yang luar biasa membuat Korea Expressway Corporation bangkit. Kami juga telah mempersiapkan diri untuk menghadapi aspek tersebut. Jadi saya yakin para pemain kami akan tampil lebih baik. Kami menantikan pertandingan yang luar biasa. Terima kasih pelatih Kohejin. Nah sekarang kita beralih ke pelatih Kim Jong Min. Silakan Inces. Nah, di baru kedua musim, coach, kekuatan serangan dari Nicole dan Kang So-wi telah meningkat. Jika pemain lainnya juga bisa tampil maksimal, maka hasilnya pasti akan sangat memuaskan. Bagaimana kondisi para pemain saat ini menurut Anda? Kondisinya tidak terlalu baik. Suasana tim cukup bagus sebenarnya, tapi faktanya kami telah bermain 3 pertandingan berturut-turut yang harus diselesaikan hingga set kelima. Secara fisik para pemain kami memang cukup kelelahan. Benar sekali, jadwal di ronde ini memang cukup berat. Namun ada hal yang mengembirakan, yaitu setter Kim Daan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurut Anda, apa yang membaik dari permainannya dan apa yang bisa diharapkan di paruh kedua musim ini? Saya rasa dibandingkan awal musim, ia sekarang sudah lebih nyaman dengan para pemain lainnya.
Selama latihan, ia mulai memahami apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Saya juga merasakan bahwa ia tampil lebih percaya diri di lapangan. Wah, itu kabar baik. Musim ini tim Anda belum berhasil mengalahkan Zhongguanzhang yang akan menjadi lawan selanjutnya. Blok mereka sangat baik, tetapi serangan tim Anda juga semakin membaik. Bagaimana persiapan Anda untuk pertandingan ini? Zhongguanzhang memiliki keunggulan tinggi badan dan serangan yang sangat kuat, terutama dari dua pemain kunci mereka. Jadi sulit bagi kami untuk mengimbangi mereka hanya dengan permainan bertahan. Namun kami akan fokus pada permainan yang gigih dan memaksa mereka membuat kesalahan dengan strategi permainan yang lebih terorganisasi. Tapi karena kondisi fisik para pemain saat ini, saya tidak yakin apakah kami bisa melakukannya seperti yang direncanakan. Kami tetap menantikan pertandingan yang luar biasa. Terima kasih pelatih Kim Jong Min dan kembali ke Mimin. Nah itu dia gengs, wawancara dari kedua pelatih yang sepertinya memang terlihat keraguan dari seorang pelatih Kim Jong Min. Tapi kira-kira seperti apakah kejadian di lapangan? Kita langsung aja masuk ke TKP. Oh ya, terima kasih ya Wati. Set pertama berjalan sangat baik untuk Zhongguanzhang, meskipun secara perolehan skor pada awalnya cukup ketat ya. Namun perlahan Red Sparks benar-benar semakin meninggalkan high pass. Semua lini Zhongguanzhang sangat teratur dan terorganisir dengan sangat baik. Hingga pada skor 5-2 untuk keunggulan Zhongguanzhang, pelatih Kim Jong Min mengambil timeout pertama di game ini. 아니 어디가 있어? 다이렉트 넘어오는 공이잖아. 공중에서 위에서 먼저 처리하고. 다음 공도 네가 연결하고 해야지. 왜 이렇게 보고만 있어? 내가 하려고 많이 움직이라고 찾아다니라고. 판단해야 돼. 바로. 네, 가는 게 높아. 지금 네. 높게 하지 말고 잡았다가 좀 빠르게 쏴주라고. 네. 가자. 어? Setelah itu dominasi Red Sparks masih tak terbendung. Dan lagi-lagi Buki menunjukkan service ace yang sangat baik kepada mantan timnya tersebut gengs. Musuhnya Buki di game ini cuma Beyuna sih. Di game ini keblok mulu doi. Yang bermain bagus adalah sang libero Nohran. Di game ini mainnya Nohran oke banget. Dig dan defense-nya lebih baik dari game-game sebelumnya. Nah di saat Red Sparks terus mencetak angka nih, High Pass juga sering melakukan error. Akhirnya pelatih Kim Jong Min kembali meminta timeout ketika timnya tertinggal 6 angka dari tim tuan rumah. 자, 막 부키한테 공 가면 조금 땡겨. 완전 직선 스트레이트 라인 붙여가지고 못 때려. 그냥 왜 저쪽까지 가 있어? 공이 짧은데 어디 막어? 네네. 이쪽으로 와서 크로스 쪽만 막으라니까. 네. 자, 다시. Awal set pertama secara permainan Red Sparks memang unggul ya. Bahkan menurut Mimin sampai akhir pun High Pass hanya mengandalkan pertahanan yang lama-lama bapuk juga. Namun penyakit Zhongguanzhang masih sama ya. Sering melakukan bombshell yang bener kata Pak Ko Hye-jin tadi saat wawancara bahwa bombshell tidak dilakukan dengan sengaja. Tapi ya ini terlalu sering. Apalagi Buki tiba-tiba down permainannya sejak di pertengahan set. Yang keblok lah, yang out lah. Akhirnya pelatih Go pun harus mengambil timeout. 오늘 아까 봐봐 소리도 짧게 때리고 쟤네가 짧은 걸 할 거야 한다고 생각하고 다 준비하고 하자고. 그러니까 지금도 아까도 우리 어택하바 선수들 입에서 나왔잖아 얘기가 그지. 조금 더 준비해 보자고. 그러니까 공이 끝날 때까지 준비해야 되는데 이거는 안 오겠지 미리 생각한다니까. 끝날 때까지. 하나 바로 가자. Error dari Bukilik tak berhenti sampai di situ aja gengs. Setelah timeout tadi bahkan lebih sering lagi membuang bola. Yang tentu sekali lagi itu tidak disengaja. Mungkin lagi overconfidence aja si Buki, no offense. Bahkan skor yang tadinya cukup jauh nih kini hampir diimbangi oleh High Pass. Jadi mau gak mau pelatih Ko Hye-jin harus mengambil timeout terakhir di set ini untuk memutus momentum buruk. 아니야 잘 때리고 있어. 잘 때리고 있잖아. 리시브 좋고 지금 수비 위치도 다 잘 잡고 있고. 하나 사이드. 점수가 몇 개 따라왔다고 했지. 우리가 지금 다 잘하고 있다니까. 네. 부담을 갖지 말고 그냥 하자고. 그냥. 하나 가자. 바로야. 가자. Di sini ada kejadian lucu ketika Buki melakukan spike headshot langsung ke Tanaja. Ini lucu karena mereka satu sama lain emang deket men. Jadi nggak ada atensi apa-apa gitu dan saling ketawa aja mereka. Nah ini nanti khawatirnya akan ada yang ngegoreng dengan berita-berita negatif gitu. Padahal ini ya biasa aja gitu. Tungguin aja dah. Aduh. Oke lah.
Setelah timeout kedua, permainan Red Sparks memang masih belum kembali seperti di awal set. Namun mereka tak menyerah walaupun HIP sempat menyamakan keunggulan menjadi 22 sama. Tapi ya pada akhirnya Red Sparks mampu menyudahi set ini dari quick attack Jong Huyong, error Nikolova, dan service ace sang kapten dengan skor akhir 25-22. Set kedua berjalan lagi-lagi dengan start yang baik untuk tim tuan rumah. Bahkan HIPES jelas terlihat kesulitan untuk mencetak poin di awal-awal set ini. Red Sparks pun berhasil unggul hingga berjarak 3 angka di skor 1-4. Pelatih Kim lagi-lagi harus meminta timeout lebih awal di set ini. 보고 해, 보고. 네. 앞에 보고. 얕은 쪽이 있는데 왜 안 써? 반대로 찐봐, 반대로 생각하고 있어. 네. 그리고 자 공격수들 높다고 해서 다 쟤네들 투브로킹 오면 페인트 주소로 다 들어오는데 그 앞에다 페인트만 놓냐 왜? 빨리빨리 때려. 가자 가자. 화이팅 화이팅. 가봐. Tentu set ini masih didominasi oleh Red Sparks Jongkwanjang. Walaupun tentu HIPES bukan tanpa perlawanan sama sekali ya. Mereka terus menyulitkan pertahanan Red Sparks juga. Tapi untungnya Nohran bermain dengan baik dan receive Pyo Seung-ju juga nggak buruk-buruk amat loh di game ini. Tapi kalau dipikir-pikir receive HIPES ini lebih gokil lagi karena berkali-kali servis dari Buki dan Mega yang keras masih bisa loh diselamatkan dengan baik. Tapi ya mengejar skor dengan defisit lebih dari 3 angka itu juga masih sulit bagi HIPES. Pelatih Kim Jong-min kembali meminta timeout di skor 16-20 untuk keunggulan pasukan Goejin. 야, 봐봐. 쫓아가다가 흐름이 오는데 왜 기회를 안 잡고 상대한테 다 넘겨주냐 너네가? 화이팅 화이팅. 적극적으로 해봐. Lagi, entah kenapa menuju skor krusial Red Sparks selalu bermain tidak sebaik awal-awal set. Karena ya HIPES masih bisa terus mengejar walau sebenarnya belum bisa menyamai skor Red Sparks sih. Tentunya hal ini kalau terus dibiarkan walaupun sebenarnya Red Sparks kini udah dapet set point ya, ini akan berbahaya. Sehingga pelatih Goejin harus meredam tensi permainan dengan timeout di penghujung set kedua. 괜찮아 공격 준비들 해주고 토스 좋아 토스 좋아 토스 좋아 리시브 먼저 하고 내가 쪽을 먼저 보고 있을 거야. 내가 쪽을 아까 같이 잡았다가 언지 준비해주고 스윙 준비해주고 하나 바로. 윤화가 어디로 옮기는지 잘 봐봐. 네. 근데 파이프는 파이프나 양쪽에서 가자. 연타 페인트 준비하자. 가자. Walaupun setelah timeout ini HIPES masih mampu mencetak satu skor, namun Spike Pyo Seung-ju berhasil menghasilkan block out sekaligus mengakhiri set kedua dengan skor yang sama persis seperti set pertama tadi, 22-25. Set ketiga telah dimulai dan berjalan lebih baik untuk HIPES. Error Buki mengawali rentetan poin awal dari pasukan Kim Jong-min. Bahkan Buki mencetak 2 bombshell ball out di awal set ketiga ini gengs. HIPES dengan cepat bisa unggul 3 angka atas Jongkwanjang. Dan kali ini pelatih Goejin yang mengambil timeout cepat. 이제 저 소희가 짧았으면 안 때릴 거야. 안 통한다는 거 그냥 강공을 할 거니까 반야도 때릴 거야. 강소희가 이제 강하게 때린다고. 준비하고. 하나만 가자. 사이다운. 조금만 더 미팅 할래 해봐. 손목. 하나. 가자. Walaupun secara permainan set ini adalah permainan terburuk di game ini ya bagi Red Sparks, namun set ini menurut Mimin adalah set yang paling seru dari 2 set awal. Mega juga bermain sangat baik dengan pukulan-pukulan telaknya. Nah, kenapa ini set seru menurut Mimin? Karena walau awal tadi tertinggal lumayan banyak, lebih tepatnya sempat tertinggal 5 angka loh. Namun secara perlahan Red Sparks berhasil mengejar perolehan skor. Walaupun masih timbul pertanyaan kenapa setiap set ketiga itu selalu menurun gitu ya, nggak tahu juga. Ya tapi nyatanya Red Sparks berhasil mengejar meskipun akhirnya tertinggal lagi di pertengahan. Dan pelatih Ko kembali mengambil timeout ketika Red Sparks masih tertinggal 3 angka di skor 11-14. 정훈이랑 싸워야지. 정훈이랑. 그러니까 상대가 누군지 상대가 어떤지를
생각을 하면서 배구를 해야 돼. 그래야지 되지. 계속 그냥 막무가내로 우리가 하면 안 된다고. 네. 하나. 충분히 잡을 수 있고 이럴 때일수록 더 우리가 서브부터 블로킹, 수비 우리가 준비했던 거 이런 걸 착실하게 해야 돼. 네. 하나. Setelah timeout kedua pelatih Guejin inilah awal kebangkitan Mega CS terjadi. Karena Jung Kwajang terus melakukan teror ke pertahanan high pass yang sudah mulai letih. Mereka berhasil mencetak 3 angka tambahan yang kemudian membuat pelatih Kim panik dan harus menghentikan momentum Red Sparks dengan timeout. 야, 정원이도 공격할 수 있어. 아까 잡고 있다가 그러니까 너희가 2개씩 연속으로 주고 있어. 왜 카바 안 해? 어떻게 카바? 가봐해주자. 봐봐. 자, 리시브 되면은 플레이를 만들으라고. 엮어도 되고. 야, 해. Pundi-pundi skor Red Sparks tak berhenti sampai di situ aja, gengs. Karena tim tuan rumah masih terus melakukan teror tak henti yang sayangnya memang sulit dihentikan oleh Kang Sowi dan kawan-kawan yang sebelumnya padahal unggul banyak. Sehingga error tak bisa dikendalikan oleh high pass. Red Sparks yang dari tadi terus tertinggal kini justru bisa unggul 2 angka loh. Dan disinilah pelatih Kim Jong Min kembali meminta jatah timeout terakhirnya di game ini. 속공이 늦으면은 늦게 보고 부르기 빼 때리려고 그러면 안 돼. 야. Keunggulan Red Sparks tak stuck di situ, mereka terus menekan high pass hingga memasuki poin krusial dengan keren yang diawali oleh tos tipuan dari Anyerim. Red Sparks terus melaju tanpa bisa dihentikan oleh high pass hingga mendapatkan match point. Dan akhirnya set ini berhasil diakhiri sekaligus game dimenangkan Red Sparks dengan skor akhir set 25-20. Kemenangan telak ini tentu semakin melegakan nafas Red Sparks di susunan klasemen sementara ya. Sekaligus menambahkan rekor kemenangan di musim ini jadi 11 kemenangan beruntun. Goks! Next, Red Sparks akan menghadapi Hyundai Hillstead di lanjutan round keempat, di mana ini akan menjadi ujian yang sebenarnya. Patut dinantikan ya karena game ini akan sangat seru, gengs. Eits, jangan pergi dulu karena Wati akan kembali melakukan wawancara bersama Yom Hyeson sebagai player pick dari SBS. Kita dengarkan bersama-sama. Silahkan dipersiapkan telinganya. Kami bersama Yom Hyeson dari tim Jung Kwajang. Selamat atas pencapaian 11 kemenangan beruntun pertama sejak tim ini didirikan. Menurut Anda, apakah rasa percaya diri tim yang kuat menghadapi lawan-lawan berat ini membantu pencapaian tersebut? Ya, saya rasa ini lebih karena keinginan kami untuk mempertahankan kemenangan beruntun, bukan sekedar tentang siapa lawannya. Setelah 2 pertandingan terakhir yang berakhir dalam 5 set, para pemain berbicara satu sama lain agar tidak lagi membiarkan permainan menjadi terlalu berat. Sepertinya itu berhasil. Kelihatannya fokus tim sangat terlihat jelas sejak awal pertandingan ini. Di awal pertandingan, Anda banyak melibatkan Bukilik yang padahal kesulitan di pertandingan sebelumnya. Apa alasan dibalik strategi itu? Kepercayaan diri Bukilik sempat menurun, jadi selama latihan saya terus memberikan semangat dan membantu meningkatkan suasana hatinya. Akhirnya dia merasa lebih percaya diri dan tampil lebih baik hari ini. Sepertinya itu peran seorang setter ya, namun di set ketiga tingkat keberhasilan serangan pemain sedikit menurun. Anda menunjukkan kecerdasan sebagai seorang setter untuk mengatasi situasi tersebut. Bagaimana Anda menghadapinya? Saat umpan pertama datang dengan sulit, saya mencoba memberikan bola yang lebih baik agar permainan bisa berjalan lebih lancar. Jika saya bisa menyambungkan umpan yang sulit dengan baik, itu membantu tim untuk bermain lebih efisien lagi. Berkat itu kalian berhasil mengembalikan keadaan di set ketiga ya. Musim ini servis Anda tidak hanya bagus, tapi juga sangat efektif di momen-momen krusial. Apakah ada hal khusus yang Anda perhatikan secara teknis atau mental? Pelatih selalu mengingatkan saya untuk tidak hanya memukul bola dengan sentuhan biasa saat latihan. Saya fokus pada target tertentu di tim lawan, seperti Pyo Seung-ju atau Son Woo yang sering kami simulasikan saat latihan. Karena itu servis saya tampaknya bekerja dengan baik. Tim ini mencatatkan 11 kemenangan beruntun pertama dalam sejarahnya. Rasanya seperti tim ini sudah lupa kapan terakhir kali kalah. Menurut Anda, sejauh mana kalian bisa melangkah? Kalau kami kalah, kami pasti langsung ingat kapan terakhir kalah. Jadi kami akan terus menang selama kami bisa. Baiklah, sekali lagi selamat untuk kemenangan ini. Terima kasih banyak. Kembali ke Mimin.
Ya, reporter Injeswati baru saja mewawancarai pemain Yamsun. Udah cukup sampai di situ aja dubbingnya. Capek, pura-pura capek. Ya udahlah gengs, itu dia What Happens During a Time Out episode ke-19. Sekali lagi selamat kepada Jong Kwanjang yang telah mencatatkan 11 kemenangan beruntun pertama kali dalam sejarahnya. Nantikan episode selanjutnya, jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya dari Fin Station Reborn. See you in the next video gengs, and bye bye. I know you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your